masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, tanah ini sudah lebih dulu jadi persinggahan dunia. Dari ujung barat ke timur, kapal-kapal asing berlalu lalang, membawa rempah dan kekayaan, tapi juga membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka membawa pengaruh, peradaban, dan kepercayaan. Di tengah gelombang perdagangan itu, datanglah Islam. Bukan dengan pedang, bukan pula lewat penjajahan, tapi lewat pertemuan antar manusia, pedagang, ulama, sahabat, bahkan keluarga. Pelan tapi pasti, ajaran ini menancap di hati, menyatu dalam budaya hingga akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Tapi pertanyaannya, dari mana sebenarnya Islam masuk ke Indonesia? Lewat jalan apa saja ia menyebar begitu luas? Untuk menjawabnya, para sejarawan telah mencatat 6 jalur utama penyebaran Islam di Nusantara, serta 4 teori besar yang menjelaskan asal-muasalnya. Dan semuanya punya cerita yang menarik untuk ditelusuri. Saluran pertama adalah perdagangan. Sejak abad ke-7, para pedagang muslim dari Arab, Persia, Gujarat hingga Tiongkok sudah aktif berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Barus, Aceh, dan Gresik. Lewat hubungan dagang yang akrab, para pedagang muslim memperkenalkan Islam dengan sikap yang jujur dan santun. Banyak penduduk lokal yang tertarik dan akhirnya memeluk agama Islam. Yang kedua, pendidikan. Setelah Islam mulai diterima, muncullah pesantren-pesantren, surau, dan madrasah di berbagai daerah. Ulama-ulama lokal dan asing menjadi guru. Mereka mengajarkan Al-Quran, fikih, sejarah Islam, hingga tasawuf. Saluran ketiga adalah perkawinan. Banyak pedagang muslim yang datang dari negeri jauh, kemudian menetap dan menikah dengan wanita pribumi. Bukan hanya dari kalangan biasa, beberapa di antaranya bahkan menikah dengan putri bangsawan atau anak raja. Kenapa harus keluarga kerajaan? Karena lewat pernikahan dengan keluarga kerajaan, Islam bisa lebih cepat diterima dan menyebar di Keempat adalah politik, yang artinya Islam menyebar lewat pengaruh kekuasaan raja atau penguasa daerah. Dulu, masyarakat Nusantara sangat menghormati rajanya. Apapun yang dilakukan raja biasanya langsung diikuti rakyatnya. Nah, saat seorang raja masuk Islam, otomatis banyak rakyat juga ikut memeluk Islam, karena dianggap sebagai ajaran yang baik dan layak diikuti. Misalnya, ketika Sultan Malik Al-Saleh naik tahta sebagai Raja Samudra Pasai, ia memeluk Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan. Hal ini bikin Islam cepat menyebar di wilayah Aceh dan sekitarnya. Selanjutnya, Islam juga masuk melalui jalur kesenian. Ulama dan penyebar Islam waktu itu pintar membaca situasi. Mereka tahu masyarakat Nusantara suka hiburan dan cerita. Jadi mereka pun menyisipkan ajaran Islam lewat seni pertunjukan seperti wayang kulit. Ceritanya tetap seru, tapi pelan-pelan ada nilai-nilai Islam yang ikut masuk. Bukan cuma itu, syair, pantun, dan hikayat juga jadi media dakwah. Ditulis dalam bahasa Melayu, isinya mengangkat pesan-pesan keislaman seperti kasih sayang, kejujuran, dan tauhid. Tasawuf. Jalur terakhir adalah tasawuf, yaitu ajaran Islam yang menekankan kedamaian hati, kesederhanaan, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengajarkan tasawuf disebut sufi. Mereka dikenal sebagai ulama atau guru agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti sabar, rendah hati, pemaaf, dan tidak suka memaksa orang lain. Para sufi berdakwah dengan cara yang damai dan menyatu dengan budaya lokal. Mereka menyampaikan ajaran lewat cerita, syair, dan petunjuk seni sehingga mudah diterima oleh semua kalangan. Dengan pendekatan seperti ini, Islam bisa menyebar tanpa konflik dan membaur dengan budaya Indonesia. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah Gujarat, India sekitar abad 13 Masehi. Teori ini
pertama kali dikemukakan oleh G. W. C. Drewes yang dikembangkan oleh sejarawan seperti Sokhurgroje, J. Pinipel, W. F. Srutretim, J. P. Mokwate, dan S. Wirjosuparto. Ada beberapa bukti kuat yang menduduki teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Raja Islam pertama di Samudra Pasai, memiliki bentuk dan hiasan yang mirip dengan nisan-nisan dari Gujarat. Kedua, catatan perjalanan dari tokoh dunia seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo menyebutkan adanya komunitas Muslim di wilayah Nusantara, terutama di kawasan pesisir Sumatera. Ketiga, hubungan dagang antara pedagang India dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah berlangsung lama sebelum abad ketiga. Mereka tidak hanya berdagang tapi juga membawa ajaran Islam. Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia atau Iran, dengan pengaruh yang dibawa oleh pedagang dan ulama Persia. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan kemudian diperluas oleh Hussein Jajadiningrat. Bukti yang mendukung teori ini bisa ditemukan dalam berbagai tradisi budaya yang mirip dengan Persia. Salah satunya adalah batu nisan. Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Tiongkok. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Slamet Mujana yang mengemukakan bahwa masyarakat Tionghoa datang ke Nusantara pada masa transisi Majapahit, sekitar abad ke-14 hingga ke-15. Pada masa ini, komunitas Islam Tionghoa sudah berinteraksi dengan masyarakat lokal, terutama di pesisir utara Jawa. Bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, khususnya Mekah sejak abad ke-7. Teori ini didukung oleh sejumlah tokoh antara lain J.C. Van Leur, H. Jones, T.W. Arnold, dan juga Hamka, seorang ulama besar di Indonesia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antara Arab dan Nusantara. Para pedagang Arab tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam di wilayah pesisir. Perkampungan Islam yang ditemukan di pantai barat Sumatera menjadi salah satu bukti awal kehadiran Islam.